gimana rasanya jadi seorang bintang yang punya suara sampai 8 oktav tuh beneran apa enggak? Nah, begitu dia lahir, terus umur berapa tahu ini ada bakat terpendam? Oh, si Lili. Kamu untuk bersosialisasi sama orang-orang baru. Nah, setelah menang Indonesian Idol, apa harapan ke depan? Kan ini kan udah paling bergengsi ya Indonesian Idol gitu. Ada lagi nggak? Kan kalau untuk festival di luar negeri udah menang. Apalagi achievement itu? Cuman kalau mami tuh misalnya setiap minggu aku yang inget tuh mami misalnya sama papi ya. Ajak aku jalan-jalan, terus megang duit, cash, terus belanjain aku mainan apa yang aku mau. Mau diucapin kepada Fania, sedang ada Fania, Feral gimana rasanya? Kiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, sekarang aku sudah dikelilingi oleh pemain sinetron yang lagi top-topnya dan seorang pemenang Indonesian Idol yang juga lagi top-topnya. Halo guys, ini ibu-ibu lagi ngomong ya, tolong ya. Beginilah guys, kalau anak-anak zaman sekarang ya. Inilah dia Lyodra. Yeay, aku ngefans banget dari awal dia ikut Indonesian Idol. Aku udah bilang dia pasti pemenangnya. Amin. Masa sih, Ma? Iya dong, mama kan penggemarnya. Apalagi bisa nyanyi lagu Itali. Apa lagunya kemarin? Kamu mau kemana? Ambil tisu. Apa lagunya? Yang duet sama si siapa? Judika, coba. I'm too Gimana Om? Iya, The Prayer, bener The Prayer. Nih lihat ini mamanya Lyodra ternyata cantik banget. Coba di zoom mamanya Lyodra. Yeay, mukanya mirip banget. Ini neneknya. Nenek Evere. Oke, jadi guys, ini mumpung ada Lyodra. Ini ada bunyi apa sih? Mobil tante. Ah, mobilnya siapa? Oh ya, mobilnya kakak. Mobil ini ya, kok kayak bajai ya. Jadi guys, mumpung ada Lyodra di Vena Melinda channel ini nih, aduh kalau aku minta waktunya Lyodra mungkin baru tahun 2022 ya. Jadi alhamdulillah banget, ini namanya rezeki nomplok. Lyodra, aku sekarang pengen nanya ya, tante pengen nanya. Boleh, Lyodra itu gimana rasanya jadi seorang bintang yang punya suara sampai 8 oktav tuh beneran apa enggak sih? Enggak sih. Karena bercanda memang. Oh, sudah 4 ya. 4 pengalaman. Gimana sih rasanya udah jadi seorang bintang di umur yang dari umur berapa? 14 tahun udah menang festival? Iya, dari umur 13 tahun. Oh, 13 tahun tuh Iya. di mana waktu itu? Itali. Wow. Jadi kamu tuh bahasa Itali bisa atau gimana? Nggak bisa aku mah. Jadi? Cuma nyanyi doang. Kemarin kebetulan ada lomba. Ya lombanya juga nyanyi kan pakai bahasa Inggris. Oke. Jadi ya cuma bentar doang habis itu pulang. Sebenarnya nggak bisa. Tapi lagu The Prayer itu kan ada bahasa Iya. ada kan? Iya, Italinya. Ada Italinya ya. Mau aku nyanyiin nggak buat tante? Ah ya itu. Coba. Sonya mondo gimana lu? Oke guys. Nah, ini ada Fer. Say goodbye. Sini Kak. Mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza, ognuno la mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. Oh my god, gila beda banget ya lihat di TV sama dinyanyiin. Aduh aku nggak ngebayang. Coba mamanya Lyodra kesini, ayo mamanya tepuk tangan dong buat mamanya Lyodra. Mamaku nggak bisa nyanyi. Ibu. Mama Lyodra, halo. Gak nyangka ya mamahnya itu plek ketiplek sama anaknya. Ngefans sama Mbak Vena Melinda. Aduh gimana Bella Mbak? Vista. Oh Bella Vista, tahun berapa itu ya? Kenapa aku SMA kayaknya? Wow, 96 jadi ya, 90 berapa? 94, 94 ya. ya. Bella Vista. Ketahuan banget ya, tua sekali saya ya. Jadi mamanya Lyodra, aku manggilnya Mbak siapa?
Natalia. Mbak Natalia, waktu itu hamil itu ngidamnya apa? Kok bisa anaknya punya suara emas? Itu gimana? Sini saya. Sebenarnya Lihat. ngidam kayaknya nggak ada, biasa aja. Mimpi. Ah. Burung. Mimpi. Papanya mimpi dia ketemu burung itu loh, burung yang kicauannya itu loh, yang Burung apa tinggi-tinggi. itu? Burung apa ya Burung yang gereja? kicauannya? Bukan ya? Kan katanya burung yang berkutub bukan? Oh, Yang berkicau-kicau itu itu loh. waktu hamil. Iya. Nah, terus udah Udah gitu. mimpinya itu cuma itu aja. Kalau aku ngidamnya nggak ada aneh-aneh sih, biasa aja. Nah, begitu dia lahir, terus umur berapa tahu ini ada bakat terpendam? Oh, si Lili. Apa panggilannya Lili? Iya, Oh, so iya, udah. sweet. Dia beda 2 tahun sama adiknya kan, Mbak. Jadi sekitar setahun 8 bulan. Dia itu belum diterban ngomong, tapi kalau kita puterin kaset CD dulu, dia bisa hafal urutan lagunya. Oh my god. Nanti umur siap 1 balon tahun. 1 tahun 8 bulan. Dia bedanya 1 tahun 11 bulan sama adiknya. Jadi kalau siap nanti balonku lagunya apa, dia hafal sampai 21 album itu. Ya ampun. Jadi aku mikir, terus nyanyinya nggak fals. Oh, itu dari kecil. Dari kecil. Tuh guys, berarti kalau Iya. namanya bakat itu harus segera langsung Bener. di-support. Jadi Iya. langsung dimasukkan ke Dia nggak les. Oh, jadi nggak les Kelas vokal? 4 SD aja les. Otodidak. Gitu. Ya ampun, itu banget ya, berkah banget, gift banget ya. Iya, gift. Oke, terus begitu gimana cara mendidik dia? Kan sekarang di umur 16 tahun, 17 tahun udah jadi bintang, supaya tetap down to earth, supaya tetap jadi orang yang membumi, itu gimana? Iya, sebenarnya kalau kami sebagai orang tua tetap mengingatkan ini anak. Hmm. Kalau di atas panggung, jadilah star, bintang. Tapi begitu turun dari panggung, dia adalah diri kita sendiri. Seperti dia, usianya remaja, tingkah lakunya seperti ini, dan tetap kita ingatkan bahwa suara dia itu benar-benar pemberian Tuhan. Jadi betul-betul dipergunakan dengan baik, dan jangan membuat dia itu menjadi orang yang sombong. Tapi ingat, karena itu titipan dari Tuhan. Suatu waktu kapanpun bisa diambil kalau Tuhan tidak suka. Tuh guys, itu namanya, nih yang Ayu tepuk tangan. Ini yang ngefans sama Lyodra ya, Mbak Natalia. Itu aku, Fania, Mama Ayu. Jadi benar-benar ini kita bangga banget bisa ketemu sama Lyodra. Nah, aku pengen nanya sama Lyodra, gimana caranya bisa memenangkan event sebesar Indonesian Idol? Itu kan harus votes ya. Gimana caranya merebut simpati semua orang selain dari suara lah? Iya. Sebenarnya aku juga nggak ngerti gimana caranya sampai menang, juga nggak ngerti gitu ya. Itu pasti Masa? juga pertolongan dari Tuhan, pertolongan dari diri sendiri kan. Kalau misalnya kalau nggak diri sendiri berjuang, siapa lagi kan? Betul. Dari orang tua, dari fans gitu. Jadi sebenarnya gimana caranya, intinya jangan fokus ke gimana supaya aku menang, tapi fokus ke gimana caranya setiap minggu aku bisa nampilin yang terbaik. Kayak gitu sih moto aku, bukan yang kayak harus menang, aku juara 1 harus juara 1. Jadi harus banyak-banyak latihan, dengerin nasihat dari orang-orang sekitar, terus perbanyak dengerin lagu terus gitu. Karena kan emang idol. Iya, betul. Ini 5 bulan loh, bukan main-main, nggak megang HP. Oh, 5 bulan ini bener-bener nggak ketemu keluarga. Ketemu keluarga sekali doang. Wow. Dan itu cuma 10 menit paling, 15 Oh menit. gitu. Jadi itu secara mental benar-benar diuji ya. Benar-benar diuji. Bagaimana kedewasaan kamu untuk bersosialisasi sama orang-orang baru. Nah, setelah menang Indonesian Idol, apa harapan ke depan? Kan ini kan udah paling bergengsi ya Indonesian Iya. Idol gitu. Ada lagi nggak? Kan kalau untuk festival di luar negeri udah menang. Apalagi achievement yang pengen dicapai? Achievement aku sebenarnya masih banyak, apalagi kan aku masih 17 tahun kan Tante. Paling kayak apa sih, aku masih pengen punya single-single yang lebih lagi, bisa buat album, dapat awards juga dari musik atau dimanapun. Ya, suatu saat juga bisa bikin konser tunggal, why not? Oh gitu itu, kan, juga pengen. pokoknya tante diundang ya, harus Tante harus VVIP. datang ya. Pokoknya saya bagian supporter sama Nia ya. Mbak, bisa nyanyi nggak? Ayo. Aduh, Kerenan mana guys? Suara emaknya apa suara anaknya? Ayo. suara aku jelek, Mbak. Nggak mungkin, ini pasti kan ada bibit bebek bawa turunan, nggak mungkin. Lagu simfoni yang indah mau nggak? Ini pasti ibunya pinter nyanyi guys, cuma nggak mau tampil aja, oke? Burung-burung aja ya. Inilah dia Ibu Natalia. Maafkan. Buat burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidup
ibunya nih biangnya yang benar-benar punya bakat, tapi pengorbanan seorang ibu begitu ya. Jadi sekarang ini fokus untuk nemenin Lily kemana-mana. Kenapa? Nggak percaya apa gimana? Bukan, memang harus ditemenin sih Mbak. Karena dunia entertain itu kan ya seperti kita tahu kalau misalnya mereka tidak diawasi, banyak kemungkinan hal-hal bisa terjadi. Kita takutnya kan ke yang tidak baik. Betul. Jadi memang kita juga sepakat sama ayahnya, tetap harus satu kita mendampingi kemanapun anaknya melangkah. Sampai umur berapa nanti dipercaya? Ayo. Kata bapak aku ya, bapak kan di Medan, pokoknya sampai kamu belum nikah. Menikah Gitu. Waduh, ini hebat banget. Jadi intinya meskipun sudah jadi seorang bintang, tetap nggak dilepas begitu Jangan, aja. Mbak. Masih boleh dimarahin nggak? Meskipun udah jadi bintang gitu. ya kalau misalnya dia melakukan kesalahan kita tetap beri teguran gitu. Haruslah namanya anak, ya kan Li? Ya. Tetap Cuman dengerin cara- mama kan? iya. Dengerin dong. Meskipun sudah jadi diva, mega bintang, tetap sama orang tua Dia kan harus tetap iya, anak respect ya. di keluarga, Oh, gitu. tetap anak di keluarga. Jadi nggak peduli diva kayak Ya enggak, pokoknya salah tetap dia anak di dalam keluarga. Jadi ya hiduplah sepatutnya sewajarnya sebagai anak. Porsikanlah porsi dia memang menjadi sebagai anak kalau di keluarga kita gitu. Jadi kalau misalnya dia bakatnya menyanyi, dia artis ya, kata orang sekarang artis, tapi kan bukan berarti dia tidak respect sama orang tuanya gitu. Dia justru harus lebih lagi sebenarnya mendengarkan masukan dari keluarga, orang tua, orang-orang yang memang memberikan yang terbaik untuk hidupnya. Tuh guys, dengerin tuh, kayak aku banget kan. Dulu aku memang juga suka begitu. Di mana-mana dikintilin sampai Iya, usia bener. udah hampir 50 baru dicuekin ya. Iya, bener. Jadi Leodra apa nih pesan-pesan buat anak-anak muda yang nonton ya, millennials, gimana sih cara sukses di usia muda tapi tetap patuh sama orang tua, on the track, terus tetap bisa menggali diri, karena kadang-kadang banyak anak-anak muda zaman sekarang tuh males-malesan. Gimana sih caranya untuk Ya, apa ya intinya- bisa maju di usia muda gitu loh. Ya, intinya fokus sama mimpi kamu. Terus habis itu kalau ngerjain sesuatu jangan pernah setengah-setengah. Jadi berikan hati dan niat itu emang full buat ngerjain itu. Jadi tetap semangat pokoknya. Potensi dalam diri itu nggak harus jadi artis, nggak harus jadi apapun. Sekecil apapun, misalnya kamu suka masak, kamu seriusin di bidang masak, suatu saat kamu bisa punya resto, bisa kembangin resto, itu kan juga bisa berhasil ya. Kamu suka makeup atau nata rambut, suatu saat kamu bisa buat salon atau apa, hebat gitu. Ih, ternyata ya Leodra tuh bijak ya. Di usianya kecil kan biasanya anak-anak umur segini kayaknya kayak apa ya, ngomongnya asal-asalan, nih kayaknya ngomongnya benar-benar sudah punya konsep ya dalam hidupnya. Iya, memang Siapa harus. sih yang ngajarin ini, perpaduan antara ibu bapaknya yang mendidik atau memang ibunya yang lebih galak atau gimana sebenarnya? Atau bapaknya yang lebih galak? Gimana? Bapak lebih bijak soalnya. Oh, bapak lebih Iya. bijak. Iya. Gimana bapaknya Mbak lebih cara bijak. mendidik anak selain dia pinter, cantik, semua tetap behave, itu kan susah ya zaman sekarang kan? Iya, intinya kalau kami sama bapaknya Leodra itu tetap menganggap mereka ini anak-anak sebagai teman. Karena kalau kita anggap tidak teman, mereka tidak terbuka kepada gitu. kita. Jadi ini anaknya Lily, anaknya sangat terbuka kepada kita. Jadi apapun diceritain. Jadi kita pun kalau ngobrol sama dia ya sebagai Teman. teman gitu. Jadi anaknya terbuka jadi sama kita itu. Jadi sih nggak ada intinya. rahasia ya. Benar. Jadi sekarang punya pacar apa nggak Lili ya? Rahasia ya. Oh, mamanya juga tetap kompak, nggak kasih tahu ya. Tapi boleh dong pacaran. Udah bisa lah. Udah boleh punya ya. KTP, Mbak. Oh, udah punya KTP, boleh tuh ya buat anak-anak seusia 17 tahun, yang penting bertanggung jawab dan open kepada orang Benar, tua. harus terbuka lah. Nah, ada nggak pengen ucapin kepada mama, papa, terima kasih kamu sudah dibesarkan sampai sedemikian sempurna. Terima kasih buat mamaku tercinta dan bapak juga di Medan dan keluarga, pokoknya orang tua yang selalu support. Pokoknya terima kasih sudah mendidik, mengajarkanku hal-hal yang begitu luar biasa sampai sekarang ini. Dan terima kasih juga atas doa mereka juga, pasti aku bisa menjadi seperti ini. I love you semua. Mbak, ada nggak pesan-pesan buat ibu-ibu di luar sana yang juga pengen anaknya sukses kayak Leodra gitu? Ada nggak Mbak? Intinya kita sebagai orang tua kadang-kadang kita tidak mendengarkan apa kemauan anak kita. Kadang-kadang kita terlalu fokus, takut anak kita nanti tidak menjadi sesuatu seperti yang kita inginkan. Misalnya nih anak, "Ma, aku suka sepak bola."
Tapi kita nggak pengen dia di situ, takut cedera mungkin, takut nanti kamu begini nak. Kita sukanya justru dia belajar di akademi misalnya di matematika gitu. Jadi kalau kami dulu sepakat memang dari anak-anak yang kecil, begitu kita temukan bakatnya, udah kita support, bukan berarti kita tidak menyepelekan pendidikan yang lain gitu. Jadi apapun itu. Tapi sekarang mohon maaf, sekolah nggak Lyodra? Sekolah. Oh, Kan online sekarang, Mbak. Oh, tapi Kelas tetap 3. bukan homeschooling, bukan dari dulu, Bukan. tetap sekolah biasa. Sekolah biasa. Oh, tetap ya. Iya, Oke. sekolah normal. Tapi Gitu. tetap memperhatikan apa yang menjadi passionnya dia. Betul, Tidak itu memaksakan ego. Iya, tidak. Jadi kami sebagai orang tua belajar dari situ. Karena pengalamanku dulu, kalau orang tua dulu kan kalau misalnya kita bilang aku mau jadi penyanyi, nanti penyanyi nggak ada uangnya, Oh. mau makan apa? Ini kayaknya gitu. curcol ya mamanya Lyodra ya. Berarti dulu mamanya Lyodra pengen jadi Indonesian Idol kali ya? Belum ada, Mbak. Pengen belum jadi ada. itu, Pengen jadi Tante apa? Tania. Dulu aku suka nyanyi, cuman orang tua aku tidak mendukung. Jadi bersyukur Lyodra, iya, passionnya iya, di nyanyi iya. kita dukung gitu. Sama seperti mamaku juga dulu pengen jadi artis. Yang jadi artis akhirnya aku dan cucunya. Ah. Itu mama tuh. Sekarang dia dengan baju artisnya tuh lihat. Tetap. Ya, jadi terakhir nih ya, aku pengen dengar sekali lagi suaranya mamanya Lyodra dan Lyodra menyanyikan Buat Aku. Yeay, ayo dong, duet dong. Iya dong, yang lagu Medan dong, lagu Medan atau lagu apa? Lagu Medan. Ah iya dong, goyang. Oh, kan aku kan jago salsa, yuk. Oh Tuhan, oh biring manggisku, oh biring sekatebuna, hey biring tambah jilena, biring menggoda, ciram tambah ngenana, oh biring manggisku, biring tambah jilena, biring menggoda, ciram tambah ngenana, oh biring manggisku. Yeay, thank you so much. Horas. Iya. Oke guys, aduh thank you banget Mama Natalia sayangku, Lyodra sukses selalu, bangga banget. Aku mimpi apa ya tadi malam? Kita tanda tangan kayak zaman dulu banget ya sih, tanda tangan di sini. Oke guys, thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Vena Melinda Channel. Dan kali ini sudah bisa ditebak di mana saya berada. Coba rumahnya kayak kenalkan. Ya, ini adalah rumah anakku yang pertama. Namanya Pangeran Feral. Yeay. Dan juga ada Niang Ayu. Yeay. Dan juga ada Fania. Yeay. Siapa yang belum mandi? Fania, pasti Fania. Gimana Mama, seneng gak ketemu cucunya yang seneng pertama? banget. Tadi kita gerebek loh, gerebek Oh ya, Feral. gerebek. Iya, soalnya kalau nggak gitu guys, bisa 2 bulan nggak ketemu sama Feral, maklum Sibuk ya. terus. Aktor papan atas. Amin, amin, amin. Kak, gimana Kak? Diwawancara sama Mama udah siap? Siap dong. Guys, aku mau nanya ya. Ini meskipun anakku, aku agak amazed karena tiba-tiba dalam 1 tahun ini bisa dapat awards ya. Iya, Dua. alhamdulillah. Banyak 2 ya. 3. Wow, 3. Tepuk tangan dulu dong buat Feral. Ini doanya siapa? Mama apa doanya setiap kali sembahyang? Setiap sembahyang selalu mendoakan Feral supaya Feral selalu jalannya mulus, tidak ada halangan apapun. Amin. Oke Kak, gimana Kak? Kok kamu bisa dalam 7 tahun ya terakhir ini kamu di dunia entertainment, selalu apa yang kamu kerjakan itu mendapatkan awards atau penghargaan? Ya alhamdulillah, mungkin yang pertama-tama pasti karena rezeki dari Allah. Maksudnya aku ngerasa Allah baik banget sama aku gitu. Jadi di balik setiap masalah yang ada, di balik setiap cobaan yang ada, itu ternyata
ada blessing in disguise gitu, dan blessingnya, hikmahnya adalah mungkin ini salah satunya adalah yang aku rasain sekarang gitu. Aku nggak pernah nyangka di umur aku waktu itu 20 tahun bisa beli rumah, terus bisa beli mobil sendiri, punya penghasilan sendiri, bahkan sampai sekarang bisa nabung, bisa kalau ada rezeki bagi-bagi sama keluarga, bisa nyenengin keluarga gitu. Jadi seneng banget lah. Kalau penghargaan menurut aku itu bonus, tapi ya dari dulu aku tuh selalu yang aku pelajarin dari mama papa aku adalah kalau kita bekerja, yang penting kita tuh bekerja tulus, kita nggak pernah iri atau ada penyakit hati sama orang lain, dan fokus sama diri kita aja. Ntar pasti alam akan juga membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tuh guys, ternyata anakku sudah dewasa ya, 24 tahun umurnya. Dulu sering ngambek sama mamanya, sekarang masih suka ngambek nggak? Emang ya aku udah 24 ya? Kamu nggak sadar umurmu berapa? Enggak ya. Oh gitu Bagus, ya, Mam. bagus. Pengennya Vera waktu usia ini ya, Stefania ya, gendutnya sama. Kak, Mama mau tanya Kak. Kira-kira sinetron apa di antara semua sinetron yang pernah kamu mainin, kamu ngerasa total banget dan puas banget sama hasilnya? Jujur sinetron yang sekarang ini ya, nggak boleh. Yang Putri untuk Pangeran, karena aku ngerasa kalau yang sebelum-sebelumnya kan aku masih belajar. Sekarang juga masih belajar, cuman sekarang aku ngerasa udah lebih matang aja dari segi karakter, dari segi acting, dan aku lebih banyak pembuktian yang harus aku lakuin di judul ini gitu. Jadi aku juga selalu berdoa sama Allah kayak, ya Allah tolong berikan hasil yang sebaik mungkin sesuai sama apa yang udah aku usaha gitu, karena cuma di judul ini yang aku setiap minggu tuh belanja, aku beli baju baru, Total aku ya? Jadi dari awal tayang sampai sekarang tuh aku kostum sendiri, bahkan setiap minggu belanja gitu, dan ya aku selalu nyari mikir gimana ya supaya bikin karakter ini lebih baik lagi, dan alhamdulillah ya hasilnya bisa aku rasain sekarang. Nih, ada yang nanya Kak sama Mama, bener nggak kalau setiap kali adegan fighting kamu nggak pernah pakai stand in? Itu kenapa? Iya, karena aku ngerasa aku udah dikasih kepercayaan, aku udah dibayar sekian. Tapi dan kan honornya sama Kak, mendingan pakai stand in kan? Bener, cuman kan hasilnya akan kelihatan. Meski kalau kita real sama kita pakai stand in, sejago-jagonya kamera ngambil tetap tahu dan tetap beda gitu. Karena kalau kita yang lakuin sama stuntman yang lakuin kan feel-nya beda gitu. Dan menurut aku acting bukan hanya sekedar ngafalin dialog atau bergerak gitu, ngingetin gerakan, tapi lebih ke ya ada gerakan yang misalnya fighting pun ada alasannya gitu loh. Kita fighting karena apa nih? Kita membela siapa nih? Orang yang kita sayang, apa kita marah atau kita marah sambil sedih, kan dari gerakan-gerakannya juga beda. Jadi detail sekecil itu juga aku suka dulu dikasih tahu sama Mama. Bahkan acting aja kalau kita adegan buka pintu itu harus pakai emosi, harus pakai fati gitu, pakai feel. Jadi ya itu yang aku terapkan sekarang. Nggak nyangka loh ya, padahal dulu waktu kecil dia sukanya komplain, katanya mama begini, mama begitu. Nggak tahu ya kamu menurun nih semua bakat mama ternyata ya. Hah? Gimana Kak, selama 7 tahun ini ada nggak titik terendah dalam hidup kamu yang kamu ngerasa lagi, aduh kok sedih banget ya hidup ini, hidup gue nih gitu. Kapan Kak? Ya pastilah, kalau sampai sekarang ya bagi aku mungkin titik terendah adalah ketika SMA kelas 3 lah, masa-masa itu ya. Itu ketika waktu itu mama papa pisah. Karena dari dulu kan dari kecil aku selalu melihat gimana keluarga yang ya meskipun kita bukan keluarga yang kaya raya berlimpah harta gimana, kita ya keluarga yang sederhana yang mencukupi, alhamdulillah bisa keluar negeri setiap tahun gitu. Cuman nggak pernah ada sedikit bayangan kalau mama papa akan pisah gitu dan kita akan sendiri-sendiri, karena ya apapun aja kan selalu berempat dulu gitu loh. Mama ke dapil, mama bahkan dari kecil show aku selalu ikut gitu. Jadi ketika itu terjadi rasanya kayak seluruh dunia tuh berubah gitu, berputar gitu, dan bukan hanya dari sisi keluarga aja, dari sekolah, dari semua kan berpengaruh gitu. Aku lagi mau ujian nasional waktu itu, terus teman-teman di sekolah juga mungkin nggak ngerti, lebih yang kayak ih apain sih nih anak, lebay banget deh, masalah apa sih. Jadi mereka mungkin tidak tahu apa yang aku alami waktu itu gitu. Cuman ya kembali lagi itu aku sempat di titik dimana aku bangun tidur tuh aku kepingin tidur lagi, kepingin terus sampai hari esok, pokoknya sampai nggak tahu kapan sampai masalah itu selesai gitu. Cuman aku sadar ya masalah itu nggak akan selesai kalau kita nggak bangun dan kita menyelesaikan masalah itu sendiri gitu ya. Itu yang aku bilang tadi, aku dari dulu berencana lulus SMA, kuliah ke luar negeri, magang dan lain-lain. Cuman ternyata Allah memberikan jalan. Pas aku lagi SMA kelas 3 ditayangin di infotainment, dapat tawaran sinetron, dapat tawaran iklan, dapat tawaran film, dan ya kekumpul tabungan rezeki sampai sekarang dan udah nggak membebani mama dan papa lagi.
Alhamdulillah. Tuh, Niang yang mau nangis, Niang yang bangga banget sama cucunya, bisa jadi contoh loh Kak buat adik-adiknya semua. Dan melalui Vena Melinda channel ini, Mama juga pengen ngomong sama Kakak. Mama minta maaf kalau ternyata Mama tidak bisa membahagiakan Kakak seperti yang Kakak harapkan. Karena saya ingat banget dulu kita memang selalu kemana-mana berempat, dan Kakak ini punya cita-cita jadi orang yang sukses. Buktinya kalau naik pesawat guys, dulu mampunya ekonomi, inget nggak? Iya. Terus pada lari kenceng-kencengnya, begitu dia kan kalau pesawat lewatnya bisnis dulu ya guys ya. Dia duduk di bisnis dan mama cepetan fotoin aku, langsung dia gaya gitu angkat kaki seolah-olah dia naik bisnis guys. Jadi aku dari kecil Feral dari kecil tuh emang udah pengen cita-cita hidupnya tuh enak, sukses, dan alhamdulillah guys akhirnya dia tercapai. Jadi Mama minta maaf ya Kak kalau ternyata tidak bisa membuat Feral, Atala happy, tapi Mama yakin Allah yang membalas semua itu dengan prestasi yang kamu dapetin sekarang. Niang ada pertanyaan nggak buat cucunya yang tercinta? Sudah cukup semua. Loh, kok udah cukup? Mama harus nanya satu, katanya mau jadi vlogger. Ayo nanya, Mama nanya kepada cucunya. Karena ini cucu kesayangan guys. Dari kecil itu kalau aku syuting, Feral itu diurusin sama Niang Ayu. Makanya gayanya sama kan rambutnya tuh. Sama ya. Pertanyaannya Mami. Pertanyaannya Niang. Pertanyaan Niang, apa yang terkesan atau teringat Feral tentang Mami? Oh, tentang neneknya. Waktu kecil Waktu dulu. kecil. dari kecil sampai sampai SMA. Waktu- Apa yang menjadi teringat yang terkesan sekali? Pokoknya kalau lihat apa itu Mami gitu. Kalau itu dulu inget banget pas kecil. Kalau dulu kan beda ya, namanya nenek pasti lebih sayang sama cucunya kan. Kalau mama kan mau beli apa-apa nggak boleh. Enak Dulu aja. iya, jadi dulu tuh mama yang ngelarang, papa yang ngasih. Cuman kalau mami tuh misalnya setiap minggu aku yang inget tuh mami misalnya sama papi ya. Papi Ajak aku Robi. jalan-jalan, terus megang duit cash, terus belanjain aku mainan apa yang aku mau dan iya, itu. Iya, kan dulu kemana gitu jalannya dulu. Terus iya pas lagi dibeliin mainan atau baju atau apa yang aku mau, tadi turutinnya sama mami. Nah sekarang guys, setiap kali Mami ulang tahun, kakak yang beliin sepatu model funky buat Niang Ayu. Jadi Feral ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita tutup vlog Vena Melinda channel ini kepada Niang dulu deh, sebagai yang apa ya, mengurus Feral pada saat Mama syuting, pada saat itu nggak bisa nemenin Feral. Mama kan syuting terus Feral kalau dititipin dengan satu kotak besar, Atala satu kotak besar isinya mainan, baju. Belum lagi kalau fighting, aduh. Maksudnya siapa? Feral sama Atala berantem? Oh, Mama hadepin juga? Iya Terus Mama dong. melerainya kan gimana? Pernah Mama, itu kan kuat, Atala lebih kuat lagi. Terus? Mama yang terpanting. Oh iya? Oh kalau Tapi berantem seru. terus gimana Kak? Ada nggak yang mau diucapin ke Niang Ayu? Iya, yang pasti ya makasih lah buat mami, kenangan-kenangan dari kecil dulu pasti selalu indah-indah sama mami gitu, dari ke luar negeri, jalan-jalan. Sekarang kalau aku udah gede, udah mandiri ya, kepingin bisa membalas kebaikan-kebaikan mami. Jadi next trip kemana kita Kak? Katanya mau ke London. Iya, tuh Niang yang Fania, apa yang mau diucapin kepada Fania? Sejak ada Fania, Feral gimana rasanya? Kiss. Tuh. Muah. Nah, gimana Kak? Ya sayang banget. Sayang. Sama Mama apa? Diucapin apa Mama? Iya, udah tahu lah kan, tanpa diucapin juga udah tahu lah pasti. lah. Kamu suka kangen gak sih sama Mama? Mama tuh kalau mau ketemu Feral susah loh guys. Mesti kalau nggak nyusulin ke MNC, nyusulin ke sini. Sibuk ya. Iya, sibuk. Dia Oh menuju gitu. cita-cita. Tuh kan guys, dibelain neneknya mulu kan guys. Jadi pokoknya buat oh iya, minta sama kakak gimana? Kakak. Iya sayang ya. Pokoknya kakak Feral sukses selalu. Mau pakai sepatu dulu Jangan di lupa, atas. iya jangan lupa sholat dan sedekah ya kak ya. Oke kita tutup dulu ya guys, karena Feral udah mau pergi lagi Sama untuk nge-vlog Liodra. lagi sama Liodra. Jadi jangan lupa untuk like, share, comment, and Aku subscribe pakai di sepatu dulu. Vena Iya, Melinda oke. channel. Bye bye, bye bye, Bye-bye. bye bye. Yeay.